Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Kembali kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di hari terakhir minggu ini. Tepatnya di Sabtu pagi ini, mari kembali kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman Allah. Karena kebaikan Tuhan selalu nyata atas kita. Dengan harapan lewat firman Allah di pagi ini, kita semakin setia kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Mari kita awali dengan doa saudaraku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu ada untuk kami. Hadir-Mu bagi kami dari waktu ke waktu, memberikan kami kesadaran sungguh bahwa kami punya Allah yang hidup, Allah yang selalu menyertai dan memberkati kami, sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk tidak menyembah Engkau. Berkenan kami yang datang dalam kesungguhan untuk menerima firman-Mu, Engkau urapi Tuhan, agar dalam urapan sayang Tuhan, firman ini semakin memperkaya kami, menjadi orang-orang yang berhikmat, berakal budi, beriman, demi untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Sabtu pagi ini terambil dari kitab Injil Lukas 11 ayat yang ke-37 sampai 44. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran, karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalamnya penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran, tapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Saudaraku, tema renungan kita di Sabtu pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, kecaman Yesus terhadap orang Farisi. Ya. Saudaraku, kalau kita melihat redaksi kalimat di dalam tema renungan kita pagi ini, yaitu kecaman Yesus terhadap orang Farisi, mau mengatakan bahwa Yesus sedang memarahi atau mempermalukan atau menyudutkan, menyalahkan ya orang-orang Farisi dalam konteks bacaan kita lewat sikap orang Farisi yang bisa kita bilang munafik ya. Kenapa demikian? Jelas sekali saudaraku, dalam rangkaian bacaan kita diuraikan bagaimana orang-orang Farisi merasa lebih bersih ya, lebih baik, lebih benar daripada Yesus, hanya karena persoalan Yesus tidak mencuci tangan pada waktu makan.
Ya, kita tidak tahu apa alasan Yesus tidak melakukan ini, tetapi mungkin ini salah satu strategi dari Yesus untuk mau melihat reaksi orang-orang Farisi yang selalu mengedepankan hal-hal yang kelihatan, ya. Tetapi mereka menyembunyikan sesuatu yang jahat, ya. Dan memang terbukti, saudaraku. Orang-orang Farisi mengkritik Yesus karena Yesus tidak memperlihatkan sebuah teladan, katakan begitu, untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan ini menjadi kesempatan baik oleh orang Farisi untuk menyalahkan Yesus, menyudutkan Yesus, seperti yang menjadi kebiasaan mereka di konteks-konteks yang lain, ya. Selalu mencari kesalahan Yesus dan hendak mencoba untuk membuat Yesus tidak berkutik, katakan demikian, karena menurut mereka hal-hal yang dilakukan Yesus yang kelihatan, yang bertentangan dengan ajaran Musa atau bertentangan dengan hukum Taurat, itu adalah sesuatu yang tidak terpuji, sesuatu yang harus ditindaki, ya, secara adat istiadat atau hukum, ya, bisa dikatakan begitu. Nah, tetapi di sini kita bisa lihat, saudaraku, seperti apa yang tertulis dalam bacaan kita, ya. Yesus justru mengecam mereka. Memang kalian ini adalah sekelompok orang yang hanya mau memperlihatkan sesuatu dari luarnya saja, tapi di dalamnya tersimpan sebuah kemunafikan yang luar biasa. Ada 3 kali kata kecaman yang disampaikan Yesus di sini kepada mereka, ya, dengan kata celakalah, ya, mulai dari 42 ayat 43 dan 44, ya. Di situ dikatakan celakalah kamu, celakalah kamu, dan celakalah kamu, ya. Ini kamu di sini menunjuk orang-orang Farisi, orang-orang yang sok suci. Dengan kata-kata mereka yang baik, padahal untuk menipu orang supaya orang memuji dia, menyanjung dia, bahkan kalau bisa mentuhankan dia, mereka. Ya. Artinya ada upaya dari orang-orang Farisi untuk merampas hak Tuhan. Mereka duduk di tempat yang paling depan, ya, menjadi sosok yang sangat terhormat dan seterusnya, padahal perbuatan mereka sangat keji. Penuh dengan kerakusan, penuh dengan keserakahan, penuh dengan iri hati dan dengki. Apa artinya, ya, kita memperlihatkan kesopanan kita atau kesantunan kita, ya, tetapi ternyata itu sebagai jebakan untuk bisa menarik orang masuk dalam alur pikir kita atau mengikuti kata-kata kita, ya. Dalam ayat 44 sangat jelas sekali, saudaraku, ya, kecaman Yesus kepada orang-orang Farisi itu dikatakan kalian seperti kuburan tanpa tanda, ya. Kita tahu, Bapak Ibu, kalau kuburan itu tidak ada papan namanya, maka kita tidak tahu siapa yang di makam itu, gitu loh, ya. Nah, ini sangat berbahaya sekali, saudaraku, kalau kecaman ini ditujukan kepada kita. Artinya Tuhan tidak akan mengenal kita, ya. Jadi di sini, saudaraku, Yesus mengatakan kepada saudara dan saya lewat perkataannya kepada orang-orang Farisi bahwa bersihkan dulu apa yang ada di dalam, maka secara otomatis yang di luar itu akan bersih, ya. Hati kita, jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita, kalau itu bersih, maka akan perilaku kita itu akan mengikuti. Tidak ada orang yang hatinya bersih lalu tidak sopan dan santun. Tidak ada orang yang jiwanya bersih lalu tidak memuliakan Allah, ya. Tidak ada orang yang pikirannya bersih lalu kemudian tidak berbuat baik. Pasti dia punya rasa kemanusiaan. Jadi
perkataan Yesus ini sangat benar sekali, saudaraku. Kita tidak diajar untuk menyembunyikan sesuatu yang rapuh dalam diri kita, ya, dengan kemasan label yang baik, bagus dalam pandangan, tapi hanya di luarnya saja. Ya. Tuhan tidak menginginkan seperti itu. Tuhan mau justru sesuatu yang lahir dari dalam itu yang baik, ya, itu yang baik. Maka dengan sendirinya apa yang kita nyatakan itu pasti akan berdampak baik, karena tidak ada perbuatan baik yang kemudian mendatangkan keburukan bagi kita. Karena pada akhirnya kebaikan itu adalah jalan bagi kita untuk menuju kepada keselamatan, kehidupan yang kekal. Intinya adalah seperti itu, saudaraku. Saya pikir ini baik sekali, saudaraku, untuk kita renungkan, karena di masa-masa pandemi ini terlalu banyak orang menghalalkan segala cara untuk memuaskan dirinya dengan cara-cara yang bodoh. Kalau dalam bacaan kita tadi, ya, dikatakan mereka ini adalah orang-orang yang bodoh, ya. Coba kita yakinkan diri kita, saudaraku, bahwa ketika kita membangun kekuatan spiritual kita, kekuatan iman kita, maka disitulah selalu ada kekuatan bagi kita untuk bisa melakukan hal-hal yang baik dan menjangkau kasih karunia Allah sampai akhir perjuangan hidup kita, sehingga tidak ada ruang dalam hidup ini yang kemudian kita manfaatkan untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Ya, memang ini tidak mudah, saudaraku, tapi saya mau katakan bahwa tidak ada mustahil dalam Tuhan. Ketika betul kita berserah kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan berpihak kepada kita. Ya. Karena sekali lagi, seperti khotbah kemarin saya katakan, Tuhan kita itu Tuhan yang tidak pernah menguji iman kita melebihi dari kekuatan kita. 1 Korintus 10:13. Ya. Jadi baik sekali, saudaraku, firman Tuhan pada pagi hari ini. Betul-betul kita mau buka diri kita, kita mau bangun semangat kita, ya. Bukan dari apa yang kita perlihatkan, tapi dari apa yang kita manage dalam jiwa kita. Maka tentu yang akan kita perlihatkan itu sesuatu yang murni, sesuatu yang tulus, sesuatu yang jujur, sesuatu yang ikhlas, sesuatu yang tanpa pamrih. Nah, itu yang dilakukan oleh Yesus, ya. Jadi jangan kita menilai orang dari tingkah laku yang kelihatan saja, tapi mari kita juga melihat orang jauh sampai kedalaman hati dia seperti apa, ya. Jadi jangan kita langsung mengklaim orang, misalkan misalkan kalau kita lihat orang laki-laki rambutnya gondrong, kita bilang preman jahat, ya. Belum tentu. Orang yang cepak, orang yang rambutnya pendek, ya, mungkin lebih jahat daripada orang yang rambutnya panjang, ya. Jadi jangan kita lihat tampilannya dari luar dulu, ya, lalu kita langsung mengklaim bahwa dia jahat, ya. Tapi mari kita lihat sejauh mana orang itu, dan termasuk saya, Bapak Ibu, merefleksikan kehidupan keimanan kita, itu yang menentukan kita benar atau tidak di hadapan Tuhan, ya. Jadi bukan tampilan. Contoh misalkan, maaf, banyak orang tidak mau ke gereja. Kenapa? Karena tidak punya baju yang bagus, merasa malu kalau bajunya compang-camping, katakan demikian, ya. Dia merasa tidak berharga dan seterusnya. Kalau punya baju bagus, ya puji Tuhan. Tapi kalau tidak, Tuhan tidak lihat baju. Tuhan lihat hati kita yang datang menyembah Dia, ya. Jadi tidak usah minder hanya karena kita punya baju mungkin itu saja dan seterusnya, ya. Baju bagus belum tentu ibadahnya betul-betul bagus. Jadi sekarang kita prepare hati kita saja, jiwa kita.
perasaan kita, pikiran kita yang tidak kelihatan, kita manage dengan baik, ya, untuk kemuliaan nama Tuhan, maka di situ Tuhan akan memberkati kita. Jadi ini Bapak Ibu Saudaraku, jangan sampai Allah juga menyatakan kecamannya terhadap kita karena kita selalu munafik. Ya, kita mengukur orang dari luarnya saja, tapi tidak melihat ya, di dalamnya seperti apa. Dan sekali lagi, menurut Yesus yang terpenting adalah lahirkan sesuatu dari dalam yang baik, maka di luar akan baik secara otomatis. Ya, secara otomatis. Karena kalau kita kedepankan yang di luar, di dalam kita tidak manage, yang akan muncul adalah kemunafikan. Ya. Hindari ini saudaraku, karena Tuhan tidak menginginkan. Itu yang dikecamkan terhadap orang-orang Farisi. Selamat berjuang, nyatakan kebaikan dari hati dan jiwa yang memuliakan Allah, maka Tuhan akan memberkati segala kebaikan kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Terima kasih Tuhan, kembali di pagi ini kami diajarkan oleh firman-Mu untuk tidak munafik, untuk tidak merasa paling baik dari yang lain hanya karena tampilan gaya kami yang menunjukkan kebaikan, bahasa yang sopan santun, tapi sebenarnya di hati kami penuh dengan kebencian, iri dan dengki. Ya, kami mohon Tuhan Engkau tolong kami agar kami tidak hanya memperlihatkan sesuatu dari luarnya saja, tapi kami manage sesuatu yang ada dalam diri kami menjadi lebih baik untuk menjadi fondasi iman kami, kekuatan semangat kami untuk berkarya bagi kemuliaan nama-Mu, khususnya untuk hari ini, besok, dan seterusnya. Pimpin kami terus Tuhan, demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Amin.